Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya Boy dari Media Detik 60. Ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dikit, boleh ya? Boleh banget. Iya. Kalau Ibu dengan Ibu siapa, Ma? Saya dengan Susanti Wijaya. Ibu Susanti Wijaya. Ya. Sebagai apa dan dari mana? Boleh Ya, dijelasin? saya Susanti Wijaya sebagai Ketua Umum Asensi, Asosiasi Lisensi Indonesia, dan juga sebagai Ketua Pengembangan Resto dari PHRI dan juga Deputi Permanen dari Kadin BPP Pusat untuk Parekraf, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Digitalisasinya. Oke, kalau begitu ini kita ngobrol Asensi ya Bu ya, Asosiasi Lisensi Indonesia. Asosiasi Lisensi Indonesia. Nah, berarti Ibu mengurus mengenai soal merek, paten ataupun yang sejenisnya seperti itu. Betul banget. Jadi memang Asosiasi Lisensi Indonesia ini kita adalah wadah organisasi. Kita bukan konsultan haki atau perusahaan, tapi kita adalah wadah organisasi yang memang mewadahi para pengusaha lisensi, para pengusaha merek lokal, produk lokal, ya, kemudian juga UMKM, kemitraan dan juga franchising di dalamnya atau waralaba di dalamnya. Ya memang kalau kita ngomong lisensi, haki ya tidak terlepas dari haki. Haki itu adalah hak kekayaan intelektual, Pak. Jadi memang kita membantu di haki itu ada merek tadi seperti yang Bapak katakan, ada paten, ya, ada hak cipta, kemudian ada yang lain-lain. Tapi memang hari ini kita di Indonesia Transformasi Digital Forum ini lebih banyak membahas tentang merek, tentang brand. Termasuk juga hak cipta dan juga hak paten. Itu kan biasanya kalaupun saya secara pribadi mengurus sendiri itu kan bisa. Nah, kelebihan kalau diurus dengan Ibu sebagai asensi itu seperti apa, Bu? Jadi kalau di dalam pendaftaran haki atau mengurus kepengurusan daripada pendaftaran haki itu tidak selalu harus melalui konsultan haki. Jadi ada dua tahapan, ada dua cara. Satu bisa melalui diri sendiri, mendaftarkan langsung kepada DJKI di Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ada juga memang dibantu oleh konsultan haki. Nah, di mana di Asensi ini memang ada beberapa konsultan haki yang memang pakar di bidangnya, termasuk dewan-dewan penasehat kami. Nah, itu akan dibantu. Biasanya memang kalau untuk dibantu konsultan haki itu lebih tanda kutip diurusin lah dibandingkan dengan urus diri sendiri. Kalau misalnya lancar nggak ada masalah, tapi kalau misalnya kurang lancar atau kadang-kadang merek itu ditolak ya, nah itu bisa dibantu oleh konsultan haki kami. Walaupun mungkin kalau ngurus sendiri ada masalah bisa kok itu konsultasi dengan kami. Jadi tidak harus, tidak wajib. Itu konsultasinya bisa gratis. Tapi nanti kalau misalnya memang masalah mereknya itu besar, biasanya juga itu kita libatkan pihak lawyer dan lain sebagainya. Nah itu baru deh nanti ada one case per case ya tentunya gitu ya. Jadi dari Asensi bisa membantu. Bisa itu welcome banget dan itu free of charge untuk tahapan konsultasi awalnya. Ya, dan selain daripada lisensi, kita juga banyak edukasi, Bapak-bapak. Jadi edukasi bagaimana melisensikan merek, melisensikan produk. Dan juga meluaskan gerai melalui jaringan. Itu yang kita lakukan. Atau lebih mungkin kalau di Indonesia lebih banyak dikenal franchising atau waralaba. Jadi melalui jaringan, kita perbanyak outlet, perbanyak booth, gerai, maupun rombong. Mungkin ya kalau lebih dikenal. Rombong bahasa Jawa itu. Bahasa Jawa ya, Jawa dong. Gerobak kalau di sini. Gerobak, betul-betul. UMKM kan? Naik kelas. Iya. Ibu, sedikit aja. Kalau misalkan pendaftaran merek itu biayanya berapa sih? Kalau biaya relatif ya, Dan kalau merek UMKM itu juga banyak, tahun 2021-2022 itu cukup banyak dibantu oleh pemerintah juga. Jadi banyak sekali banyak merek UMKM yang diberikan secara cuma-cuma. Free, gratis dari pemerintah, Cuma itu ada momentumnya dan juga ada pemberitahuannya, memang harus lihat ya pemberitahuannya seperti apa. Nah kalau misalnya mendaftarkan sendiri, biayanya juga beda-beda, tergantung daripada kelas, beberapa kelas ya. Satu kelas berapa, kalau beberapa kelas berapa tadi kan saya ada paparkan ya, menurut daripada kelas masing-masing. Nah itu biasanya kalau UMKM minimal Rp600.000. Rp600.000 untuk satu itu kelas. Merek ini misalnya ayam geprek misalnya. Ya itu bukan merek, karena ayam dan geprek itu umum. Jadi, jadi contohnya Bapak namanya siapa? Saya Boy. Oke, ayam geprek Boy kita ngomongnya. Nah itu adalah sebuah merek. Pada saat Bapak mau membangun satu merek ayam geprek Boy di rumah makan, biasanya kalau rumah makan itu kelasnya 43 ya. Jadi itu satu kelas, satu merek. Nanti kalau misalnya Bapak mau bangun ayam geprek Boy dan
Susan, Ya, misalnya. oke. Itu merek lain berarti Oh, itu merek beda. daftar lagi seperti itu. Nah, kelasnya apa nanti didaftarkan ulang. Tapi kalau misalnya pendaftaran sendiri bukan kelas UMKM, bukan ada yang kelas khusus tadi, itu biayanya beda. Biasanya nolnya oke. 6. Nah, itu Ya. tergantung ya, Ya, daripada oke. ini. Minimalnya 1 jutaan sih. Siap. Kalau merek yang sudah saya daftarkan, misalkan tadi ayam geprek boy, ini bisa sekali saya daftar, misalkan sudah berhasil, gitu kan? Ini berlaku seumur hidup atau Ada kurun waktunya. ada kurun waktunya? Iya. Berapa lama, Bu? Biasanya Berapa? 10 tahun ya, Ya? untuk merek. 10 tahun. Oh, jadi setiap 10 tahun sekali harus diperbaharui lagi. Yes. Atau misalkan nanti tidak diperbaharui, merek tersebut bisa diambil sama orang lain. Sebaiknya diperpanjang. Oleh karena itu awareness daripada perlindungan merek itu kan penting. Nah, itu balik lagi perbedaan antara ngurus sendiri dengan dibantu sama konsultan Oke. KI. Kalau misalnya ngurus sendiri, mungkin karena kesibukan kita ya, aktivitas kita sehari-hari kita bisa lupa. Iya. Tapi kalau misalnya memang ada, ya sekarang kan digitalisasi ya, bisa ada reminder di Iya. handphone kita. Nah, itu bisa mengingatkan diri sendiri untuk mendaftarkan atau memperpanjang merek kita kembali. Iya. Demikian pula kalau dengan menggunakan jasa konsultan. Biasanya mereka yang akan mengingatkan kita untuk memperpanjang merek yang didaftarkan. Iya, ada remindernya ya, Bu, ya, Yes, kalau itu seperti kelebihannya sih. Jadi Itu ada orang kelebihannya. lain lah Iya. yang memang membantu mengurus, kemudian membantu mengingatkan. Iya. Seperti itu. Jadi walaupun kita membayar lebih, tetap ada benefit yang bisa kita dapatkan. Yes, Seperti betul itu ya, Bu. sekali. Oke, Bu Susan, harapannya untuk kedepannya seperti apa nih untuk Harapan Asensi maupun Oke, acara IDTF ya benar. sendiri? Kalau Oke. misalnya harapan saya dari Asensi untuk lisensi atau haki di Indonesia, kita berharap bahwa merek lokal bisa menjadi raja di negara kita sendiri, dan perkembangan daripada merek lokal ini bisa terus bertambah dan tumbuh berkembang menjadi merek-merek yang sukses di Indonesia Luar biasa. maupun di internasional. Nah, kalau untuk Indonesia Digital Transformation Forum pada hari ini, ya berhubungan dengan digitalisasi, kita harapkan masyarakat Indonesia lebih aware ya, Lebih aware. khususnya pasca pandemi ini. Digitalisasi tentunya tetap akan dibutuhkan dan masih dibutuhkan dan terus akan berkembang di Indonesia. Mudah-mudahan iCommunity juga terus berkembang nih, dan mendapatkan manfaat yang lebih dari komunitas semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Terima Santi untuk kasih. informasinya.